Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa midadari al-azim. Para sahabat penonton dan para sahabat subscriber di mana saja berada, salam jumpa kembali dengan channelnya Kang Acan Tubagus, di mana channel Kang Acan Tubagus ini pada kesempatan kali ini membahas tentang yayasan yatim dan duafa. Kita ketahui di Indonesia telah menjamur yang namanya yayasan-yayasan yang peduli daripada anak yatim piatu dan kaum duafa. Dan di masyarakat Indonesia banyak sekali yatim-yatim, anak-anak yatim dan kaum duafa yang masih memerlukan daripada uluran tangan para dermawan. Salah satu yayasan yang saya soroti sekarang adalah Yayasan Ihsan Ibrahim di kawasan Rawalumbu, Bekasi, di mana Yayasan Ihsan Ibrahim ini memiliki visi, misi, dan tujuan dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk senantiasa menyantuni dan peduli terhadap anak-anak yatim, anak-anak duafa, keluarga yang lemah, untuk senantiasa dididik dan dibina agar menjadi manusia-manusia yang bisa berguna pada agama, nusa, dan bangsa. Kita ketahui kepedulian anak yatim, kepedulian terhadap kaum duafa yang lemah dalam segi ekonomi, di dalam Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali tentang bagaimana dalam mewujudkan kepedulian terhadap anak yatim dan kaum duafa. Dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah engkau tahu orang-orang yang senantiasa mendustakan agamanya? Fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim, mereka adalah golongan orang yang mendustakan agama, adalah golongan orang yang tidak peduli terhadap anak-anak yatim, wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan enggan untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang miskin. Ketahui bahwasanya keutamaan menyantuni daripada anak yatim serta hukumnya dalam Islam yang perlu kita ketahui, di mana kedudukan anak yatim sangat istimewa di mata Islam. Tak heran jika anjuran menyantuni anak yatim sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beragam keutamaan menyantuni anak yatim yang tidak boleh dilewatkan oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjanjikan surga bagi orang-orang yang ikhlas dan tulus serta merawat dan menyayangi kepada anak yatim, tapi juga pahala lainnya yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut, baik
dia selama hidup di dunia ini maupun ketika sudah berada di akhirat. Di sini dijelaskan keutamaan menyantuni anak yatim menurut ajaran Islam. Bagi yang belum terlalu paham mengenai siapa itu anak yatim. Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya saat masih kecil atau belum memasuki usia balik. Anak yatim yang kurang mampu memiliki kedudukan yang utama dan menjadi prioritas dalam menerima santunan zakat, infak, dan sedekah. Mereka sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga disebut sebanyak 23 kali di dalam kitab suci Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan bahwa anak yatim adalah sosok yang harus dikasih dan dipelihara dan diperhatikan seperti yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 220, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah lebih baik. Lantas saja, keutamaan apa saja kira-kira bagi orang-orang yang senantiasa menyantuni anak yatim ini? Di sini ada jaminan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyantuni anak yatim. Ada 9 keutamaan menyantuni daripada anak yatim. Berikut pahala-pahalanya. Sini ada keutamaan menyantuni anak yatim serta hukumnya dalam Islam yang perlu kita ketahui. Yang pertama, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, insya Allah dijamin akan masuk surga. Surga menjadi tempat impian semua orang. Berbagai cara dilakukan umat Islam untuk memperoleh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkannya untuk tempatnya surga. Sini Rasulullah SAW menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim sebuah tempatnya di surga, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Abbas, yang artinya orang-orang yang senantiasa memelihara anak yatim di antara umat Islam, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama seorang tidak melakukan dosa yang fatal hingga membuat Allah Subhanahu wa taala enggan memaafkannya, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga seperti yang telah dijelaskan di dalam hadis di atas. Yang kedua, orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, dia mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menjanjikan surga saja kepada orang-orang yang beriman yang memerawat dan menyantuni anak yatim, tapi Allah juga akan memberikan uluran tangan kepada orang-orang tersebut ketika mereka mengalami masalah atau kesulitan. Di sini Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong daripada saudara-saudaranya, termasuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Yang ketiga, hikmah daripada
orang yang senantiasa menyantuni anak yatim terhindar dari siksaan di akhirat. Keutamaan menyantuni anak yatim dapat membuat kita terhindar siksaan saat berada di akhirat, seperti yang tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang bunyinya, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti pada orang-orang yang menyayangi daripada anak yatim. Dia memiliki lemah lembut pembicaraan dengannya serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Hadis riwayat Tabrani. Berdasarkan hadis di atas bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang bersikap baik dan penuh kasih sayang kepada anak yatim tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kesempatan menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi saja sudah menjadi angan-angan setiap muslim, apalagi nanti menjadi teman beliau saat di surga. Tentunya menjadi suatu impian besar yang membahagiakannya. Keutamaan menyantuni anak yatim memang begitu dahsyat hingga dapat membuat orang-orang yang melakukannya berkesempatan menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kelaknya di surga. Begitu mulianya anak yatim hingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang istimewa sebagaimana yang tertuang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad. Yang kelima, keutamaan daripada menyantuni anak yatim adalah dia mendapatkan gelar abror. Abror artinya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan gelar abror atau sesama manusia menjadi salah satu kehormatan, di mana abror di sini adalah orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keistimewaan sangat luar biasa dan menjadi salah satu pencapaian dalam hidup. Berikut hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang memelihara anak yatim akan bergelar al-abror. Sini hadis menyatakan orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat Islam, memberikan makan dan minum, pasti Allah akan masukkannya ke dalam surga kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Yang keenam, hikmah daripada orang yang senantiasa mengurus anak yatim. Yang keenam, sebagai amal untuk bekal di akhirat. Menyantuni anak yatim dapat diibaratkan sebagai investasi amal untuk bekal di akhirat, sebagaimana yang telah tertuang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika manusia mati akan terputus amalnya kecuali 3 perkara, itu sedekah jariyah, doa ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakannya. Yang ketujuh, orang yang menyantuni anak yatim terhindar dari golongan pendusta agama. Sini dalam surat Al-Man Allah menegaskan, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik daripada anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Yang ke-8, hikmah daripada menyantuni anak yatim adalah dilembutkan hatinya. Orang yang berhati keras dianjurkan mengasihi dan menyantuni anak yatim, sebagaimana yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad tentang kerasnya hati
Nabi menjawab, silakan beri makan yang miskin dan usap kepada anak yatim. Insya Allah menjadi lembut hatinya. Yang kesembilan, orang yang menyentuh anak yatim akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, siapa saja yang menyeru pada kebaikan maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Yang ke-10, hikmah yang mendapatkan menyentuh anak yatim dalam mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, laki-laki maupun perempuan, karena Allah adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya, ia terdapat banyak kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.